Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, saya udah lama ya nggak upload video, karena saya banyak kerjaan ya. Di tempat kerja saya lagi lembur terus ya. Jadi saya buat video itu di waktu senggang saya ya. Jadi kalau lembur terus saya nggak punya waktu untuk buat video ya. Jadi harap dimaklumi ya teman-teman ya. Nah, saya itu jika bikin video itu bisa 2-3 hari ya untuk cari materinya lebih dahulu, lalu nyari referensi dan lain-lain gitu ya. Kemudian untuk buat videonya sendiri saya biasanya seharian ya. Maksudnya seharian itu di waktu senggang saya ya, misal 2-3 jam untuk bikin videonya, dan untuk edit videonya sendiri ya bisa 2-3 jam juga ya. Jadi bisa 5 hari sampai 6 hari saya bikin satu video itu ya. Karena di tempat kerja saya lagi lembur terus, jadinya saya tidak bisa bikin video ya untuk bulan ini ataupun bulan depan ya, karena jadwalnya masih lembur ya. Tapi saya ada waktu senggang ya untuk sekarang ini. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan cara membuat aplikasi bel sekolah ya di Kodular. Kemarin sudah sampai di part 2 ya. Kita sudah membuat komunikasi Bluetooth-nya ya, dan juga time pickernya ya. Nah, mungkin di video ini kita akan melanjutkan cara pengiriman datanya ya. Data setelah di set time pickernya kita kirim. Nah, kemudian jika ada waktu lagi mungkin nanti kita juga akan membuat setting waktunya ya, coding di kode blok ya untuk setting waktunya jika sempat. Kalau enggak, kita ke video part selanjutnya ya. Nah, oke, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, di sini langsung saja kita buka untuk modularnya. Ini saya menggunakan Mozilla Firefox. Kita buka langsung untuk modularnya. Nah, nanti di sini kita akan coba terlebih dahulu ya untuk aplikasinya ya. Menguji apakah aplikasi yang kita buat sudah berhasil progresnya gitu ya. Kemarin kan kita sudah membuat untuk agar dia bisa terhubung ke Bluetooth. Nah, kita akan coba untuk itu apakah dia sudah bisa terhubung ke Bluetooth. Nah, ini dia untuk aplikasi bel sekolah apps ya yang kita buat kemarin sampai part 2. Nah, kita klik langsung. Nah, oke, dia sudah ke tampilan pembuatan aplikasi ya. Nah, kemarin kita sudah progres sampai di kode blok ya. Kode blok untuk komunikasi Bluetooth dan juga time pickernya. Kita lihat di sini. Oke. Nah, sini ya. Sudah buat sampai ke komunikasi Bluetooth ya sini. Sorry di sini ya. Dan juga time pickernya. Ketika sudah diatur time pickernya, apa yang akan terjadi gitu ya. Nah, kemudian di sini kita akan coba terlebih dahulu ya. Sini pertama kalian tes ya. Tes, lalu di sini kalian pilih yang connect to companion. Nah, kemudian akan muncul QR code seperti ini.
untuk mengetes aplikasi kalian. Nah, kemudian untuk di HP-nya ya, di sini kalian tinggal download apps-nya ya, bernama Kodular ya, di Play Store. Jadi kalian bisa download sendiri. Di sini saya sudah download, klik. Nah, kemudian di sini tampilannya ya. Nah, bisa kalian scan QR code atau kalian masukkan kode yang ada di sini ya. Ada kodenya. Nah, saya memakai scan QR code saja. Sini izinkan saja. Nah, kemudian kita scan. Nah, tunggu hingga aplikasi terhubung ke Kodularnya ya. Nah, progres sedang berjalan. Nah, kita juga akan cek ya untuk tampilannya apakah dia sudah bagus atau belum, tahu bagaimana ya. Kita tunggu. Oke, proses ya. Nah, bisa diperhatikan di sini karena Bluetooth belum dihidupkan, jadi dia memproses untuk mengizinkan Bluetooth untuk dihidupkan ya, karena kita menggunakan perintah itu di sini. Nah, di sini request enable Bluetooth. Nah, izinkan Bluetooth di sini. Dengan perintah ini, jadi jika kalian lupa menghidupkan Bluetooth, maka dia akan otomatis meminta izin seperti ini. Nah, kita izinkan saja. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini ya, sampai 15 jadwal yang kita buat. Nah, kemudian seperti ini. Nah, kenapa ini tidak muncul di atas ya? Karena di sini kita menggunakan scrollable ya, scrollable. Nah, harusnya kan ini muncul di sini ya, di bawah sini ya. Nah, karena kita menggunakan scrollable, nah harusnya muncul di bawah sini ya. Nah, karena kita menggunakan scrollable di screen 1, jadinya dia akan ikut terus scroll ya, sampai ke bawah. Nanti ketika pembuatan aplikasinya, scrollable ini dimatikan ya. Nanti itu ketika sudah jadi aplikasinya. Oke, kemudian di sini sudah bisa untuk perintah menghidupkan Bluetooth ya. Kemudian di sini kita akan menghubungkan Bluetooth. Nah, di sini saya akan uji dengan alat saya saja. Sini ada project saya. Oke, seperti ini. Nah, sini ini sebenarnya project LED megapixel ya. Jadi kita akan menguji Bluetoothnya saja ya. Sini kita colok USB-nya. Nah, bisa diperhatikan Bluetooth berkedip dengan cepat ya. Artinya Bluetooth ini belum terkoneksi ke manapun ya. Nah, kemudian di sini untuk perintah yang kita buat kan jika button Bluetooth ditekan ya. Nah, jika button Bluetooth ditekan di sini, maka dia akan membuka speaker dan mencari Bluetooth yang akan di pairing. Nah, karena belum ada di sini, kita buka Bluetooth terlebih dahulu. Nah, di scan ya Bluetoothnya sampai terdeteksi Bluetooth baru. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, dia belum terdeteksi. Scan lagi. Nah, sudah terdeteksi di sini hasil 05. Kita pairing terlebih dahulu. Nah, untuk pinnya biasanya 1, 2, 3, 4. Ini kita sandingkan.
Nah, oke, sudah berhasil disandingkan. Kemudian kita kembali lagi terlebih dahulu. Nah, dia akan merefresh ketika kita klik ya. Nah, di sini sudah aja HC05 ya. Nah, di sini kalian tinggal pilih saja yang HC05. Nah, kita lihat sampai mode Bluetooth-nya terhubung ya. Dan jika sudah terhubung, dia akan berwarna biru seperti ini ya. Kemudian di mode Bluetooth-nya dia berkedip lambat. Berarti kode blok yang kita buat sudah berhasil untuk pairing Bluetooth-nya ya, untuk menghubungkan Bluetooth dengan HP ya. Sudah berhasil. Nah, kita coba untuk memutuskan Bluetooth-nya. Kita klik lagi. Nah, lalu ada konfirmasi seperti ini ya. Dan kita klik shift. Nah, dia akan terputus ya Bluetooth. Oke, sudah berhasil ya. Kemudian untuk tombol back-nya ya. Nah, sini pertanyakan apakah kamu ingin keluar ya. Sudah berhasil juga. Lalu untuk yang lain masih belum bisa ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Oke. Sudah berhasil ya untuk ininya ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk tempikernya ya. Di sini jadwal bisa jadi checklist. Nah, kemudian untuk tempikernya ketika sudah kita pilih ya, di sini misal kita pilih yang ini. Nah, kita atur di jam 7.35. Kita klik OK. Nah, dia akan sudah teratur di sini. Jadi 7.35 ya. Di sini juga kita bisa atur jam 9, jam 10 misalnya. Ya sudah terset ya. Nah, tapi yang saya buat di sini tidak menggunakan Tiny ya, Tiny DB untuk menyimpan angka-angka ini ya. Jadi dia tidak akan tersimpan ya. Jadi ketika kalian keluar aplikasi, dia akan kembali lagi ke 000 ya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk supaya tidak kembali ke 00, kalian menggunakan Tiny DB. Untuk sekarang mungkin tidak akan saya praktekkan ya, karena akan panjang ya. Nah, nanti kalian bisa cari sendiri referensi di Google untuk Tiny DB ya, banyak sekali pertukaran. Nah, di sini progres aplikasi yang kita buat sudah berhasil ya. Nah, kita akan melanjutkan aplikasinya. Oke, kita balik lagi ke tampilan komputer. Nah, oke, kemudian di sini kita akan melanjutkan untuk kode bloknya ya. Nah, di sini untuk pengiriman Bluetooth dari jadwal yang sudah kita atur ya. Nah, bagaimana caranya? Di sini pertama kan kita buat clock ya, untuk membaca ya, untuk membaca dari setiap ini ya, setiap yang kita ubah. Di sini misal clock 1 ya, kita ubah namanya misal jadi timer underscore baca ya. Baca kita rename timer baca ya. Sini kemudian kita ke blok lagi. Nah, kemudian kita buat di sini kita cari timernya ya. Nah, di sini timer baca. Kemudian kita pilih yang ini, when timer baca the timer. Nah, kemudian kita buat sebuah label ya. Kita buat sebuah label. Terserah ya, label di mana aja. Nanti kita visible juga sih ya, nggak kita lihatin. Misalnya saya buat label di sini di atas. Nah, label di sini, kemudian kita kasih nama ya. Kasih nama sini jadi lb underscore kirim lb underscore ya udah kirim lah ya. Kirim. Nah, label buat dikirim misalnya seperti itu, kita rename.
Nah setelah itu kita ke kode blok lagi, sini kita visible aja ya, nanti dia kalau nggak di visible akan muncul. Nah kita visible supaya dia tidak muncul. Nah, seperti itu. Ini kita ke kode blok, dan di kode blok kita cari label kirim. Nah dot text, kita cari dot text, label kirim dot text seperti ini. Set ya, set label kirim dot text. Nah seperti ini. Kemudian apa yang kita mau kirim, kita cari join. Saya ketik aja supaya cepat, join. Nah untuk perintah di ininya, di codingnya ya, saya menggunakan perintah SDR ya, untuk inisialisasi ininya, inisialisasi bahwa yang dikirim itu adalah perintah untuk mengatur jadwalnya gitu ya, SDR. Di sini kita kasih text nah, seperti itu. Nah kemudian di sini saya kasih, dan saya kasih perintah SDR ya. Nah, seperti itu untuk perintah di codingnya ya. Nanti kita akan lihat juga untuk perintah di codingnya ya. Jadi kita akan lanjut dulu untuk ini. Nah sini saya kasih join lagi ya, join untuk membedakan setiap jadwal 1, jadwal 2, dan juga jadwal 3. Nah saya kasih join seperti ini. Kemudian di sini saya tambah ya sampai 3 buah ya, 3 buah ini join. Nah seperti itu. Nah seperti ini ya. Kemudian di sini saya kasih if ya, if, tapi bukan if yang ini ya, bukan if yang biasa ya, bukan if yang ini, tapi if yang ini ya. Nah seperti ini, kita tarik, kita tempel. Nah kemudian kita cari checkbox ya. Kalau dia ini CB jadwal 1, karena kita akan di jadwal 1. Ketika checkboxnya di checklist ya. Nah dot checked ya di sini. Ketika di checklist, apa yang akan dikirimkan sama dia, kita kasih lagi teks. Nah, seperti ini. Maka yang akan dikirimkan perintah 1 untuk mengaktifkan jadwal gitu ya. Kalau 1 itu aktif, lalu jika tidak, maka dia akan kirimkan 0. Maka dia tidak akan berbunyi jadwalnya, walaupun waktunya yang kita sudah atur itu tepat. Nah kemudian di sini yang akan dikirimkan juga ini ya, apa yang akan dikirimkan itu ini nih. Nah TP jadwal ya, tempiker jadwal teks yang kita cari, TP jadwal 1. Dot text kita cari. Nah seperti ini, yang ini. Nah seperti ini. Ayo di sini nggak perlu 4 ya, karena 4 untuk jadwal suara nantinya. Nah, kita tidak pakai 3 ya, kita pakai 2 saja. Nah, karena kita hanya mengirim jadwal ya, seperti ini. Nah kemudian di sini kita tambah saja join, kita tambah lagi untuk jadwal 2, kita tinggal duplicate. Nah seperti ini. Kemudian kita ubah ini jadi CB, checkbox 2. Nah seperti ini. Kemudian untuk tempikernya jadi tempiker jadwal 2. Nah seperti ini. Nah, kemudian kita tambah lagi sampai dengan 15 ya. Nah untuk proses ini akan saya skip, nanti kita akan kembali lagi ketika sudah sampai 15 buah ya. Untuk
label kirim ini. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah buat sampai dengan 15 ya untuk label kirimnya. Nah, di sini juga seperti tadi saya lupa kasih tahu, di sini juga timernya kita ubah jadi 300 ya, supaya cepat pembacaannya, jadi 300 seperti itu. Jadi dia akan membaca setiap 300 milisecond ya, jadi lebih cepat ya. Jadi ketika kalian ubah time picker ini, nanti dia juga akan berubah teksnya gitu ya, seperti itu. Nah, di sini juga kita salah sih ya di sini. Nah, harusnya di sini nggak pakai spasi ya teman-teman, untuk di titik 2-nya ya. Di sini untuk di titik 2-nya nggak pakai spasi ya, karena di Arduino seperti itu ya, untuk pengiriman datanya udah saya setting. Nah, tidak pakai titik 2 ya, seperti itu. Nah, kita ubah semua ya, untuk tidak pakai titik 2. Nah, seperti itu, supaya tidak ada titik 2-nya ya, saya lupa kemarin ya. Seperti ini. Nah, nanti kita bisa lanjutkan saja ya, supaya tidak ada titik 2-nya. Maksudnya di sini bukan nggak ada titik 2-nya ya, jadi nggak ada ini ya spasi di antara titik 2-nya ya. Ini tidak ada spasi di antara titik 2-nya, bukan titik 2-nya nggak ada spasinya, kan ada spasinya. Kita hapus spasinya di antara titik 2 ini ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman, sampai semua ya, 15 jadwal. Harusnya sih pas di pembuatannya ya, jadi kita tidak perlu ubah satu-satu seperti ini ya. Pas di pembuatannya saya lupa ini. Nanti kalau ini dia jadi error ya untuk pengiriman datanya, karena pembacanya sangat minim sekali ya, untuk mode Bluetooth ini hanya 100 berapa gitu, lupa ya, 140-an 44. Nah, di sini kita hapus ya. Kita hapus lagi di sini. Wah, internet saya ini ya, mati ya. Nanti juga terhubung kembali ya. Jika internet mati jangan panik teman-teman. Nanti ketika terhubung kembali, nanti dia akan otomatis ini, otomatis terhubung lagi ke server baru lagi. Nah, seperti itu, kita hapus untuk ini. Nah, oke, sudah semuanya untuk 15 jadwal. Jadi di antara titik 2-nya tidak ada spasi ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita masih ada waktu ya. Kita udah rekaman berapa menit? Sini sudah 27 menit ya. Nah, masih ada waktu di sini. Kita akan buat untuk mengatur waktunya. Nah, di sini untuk tampilan waktunya ya. Nah, di sini kita ke blok dulu. Nah, kita buat ketika button sebentar, ketika button, nah nih, ketika button setting waktu diklik ya, maka dia akan, sini kita copy aja, kita copy perintah yang di awal untuk screennya. Sini nggak mau buat dari awal aja, sini tinggal kita copy untuk yang screen. Nah, sebentar. Nah, di sini kita duplikat aja, duplikat, kemudian ini yang kita ambil dan ini kita buang. Oke, kita kembali lagi ke codingan untuk waktu. Oke, kita tarik. Nah, kita tarik yang ini,
ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian nah, sip. Nah, kemudian untuk screen utamanya jadi false ya. Dan untuk ke screen waktunya jadi true. Di sini kita buat aja langsung sekalian untuk info, untuk screen info ya. Nah, kita ubah tinggal buttonnya. Jika button info yang diklik, nah maka yang true screen info ya, true. Lalu ini jadi false. Nah, seperti itu. Oke. Sorry ya teman-teman, sini belum dikirim ya. Lupa ya. Nah, sini belum dikirim, berarti ini kita ke bawain aja. Nah, bawain. Ini kan baru adanya di timer ya. Nah, kita duplikat aja sini. Nah, di sini kita buang untuk screennya. Oke. Nah, udah. Nah, di sini kita ubah untuk kirim data ya. Jika yang diklik itu button kirim data, maka apa yang akan dia lakukan? Kita buat logika ya, logika ya. Kita cek Bluetooth lagi, untuk dipastikan lagi ya. Nah, if jika Bluetooth sudah dihidupkan, enable ya, enable. Sini if Bluetooth dot enable, ini jika Bluetooth sudah diaktifkan, sini kita tambahin else ya, else. Jika sudah diaktifkan, lalu kita buat if lagi, kemudian kita tambahkan else lagi. Seperti ini. Jika Bluetooth sudah diaktifkan dan Bluetooth sudah terhubung, dot connected ya, is connected ya. Nah, maka dia akan mengirim data ya. Bluetooth don't send text. Nah, yang ini. Nah, apa yang akan dikirimkan? Nah, di sini juga tadi 15 jadwal, bawahnya jangan lupa dikasih tanda pagar ya, karena ini supaya tidak error ya, karena di perintah Bluetoothnya seperti itu, jadi dia akan looping. Nah, ketika sudah ketemu tanda pagar, dia akan berhenti looping untuk pembacaan Bluetoothnya. Jadi ketika dia mendapatkan perintah SDR, dia akan looping untuk perintah Bluetoothnya supaya save ya, save gitu ya, untuk di Arduino-nya jadwal-jadwal ini. Nah, ketika dia tidak bertemu tanda pagar, maka dia akan looping terus, dan program di Arduino kita jadi error sampai ditekan tombol reset lagi. Nah, ketika kita kasih tanda pagar ya, pembacaan di mode Bluetooth-nya akan berhenti looping gitu ya, jadi dia akan berhenti untuk membaca mode Bluetooth keluar dari pembacaan ya, seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut di sini untuk kirim data. Apa yang akan kita kirim? Yang kita kirim itu yang ini apa? Label kirim .text ya. Yang kita cari label kirim .text. Sini label kirim di atas. Sini label kirim .text yang sudah diatur di timer tadi .text. Oke, ke sini. Nah, seperti itu. Nah, else nih, di sini else jika Bluetooth belum terkoneksi ya, maka kita kasih else ya. Kita kasih teks
teks, terserah apa aja yang kalian mau ya. Untuk teksnya, sini notifier ya, notifier dulu. Kita panggil notifier untuk menampilkan pesan ya, notifier. Nah, notifier dot show alert notice ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita kasih misal sambungkan Bluetooth terlebih dahulu. Sambungkan Bluetooth terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di sini sama ya. Jika Bluetooth belum dihidupkan, maka dia akan memberitahu hidupkan Bluetooth terlebih dahulu. Hidupkan Bluetooth terlebih dahulu. Oke, kelar ya. Nah, untuk pengiriman Bluetooth untuk pengiriman datanya seperti ini. Nah, di sini untuk setting waktu ya sudah ke screen ya, screen setting waktu dan screen info ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menampilkan waktunya di sini. Nah, di sini teks date picker sama teks time picker ya. Nah, gitu. Kita pakai clock yang tadi ya, yang tadi kita sudah buat. Di sini clock 2 ya. Saya kita ubah lagi namanya supaya nggak bingung ya teman-teman kalau kalian menggunakan banyak clock. Nah, di sini kita ubah jadi timer waktu. Nah, underscore yang nggak boleh pakai spasi. Nah, seperti itu. Kita enter. Nah, sini untuk timer intervalnya tetap 1000 aja. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita buat ya. Kita buat timer 1 ya, maksudnya timer waktu the timer. Nah, seperti ini. Sebelum kita masuk ke timer, di sini kan ada checkbox ya. Untuk bisa kita pilih manual ataupun mengikuti sistem ya. Nah, di sini ada checkbox. Nah, kita buat itu terlebih dahulu ya. Perintah itu dulu. Di sini kita pilih checkbox. Nah, kalau misalnya kalian jauh nyarinya, misal checkboxnya ada di sini ya, di sini. Nah, kalian bisa pakai checkbox yang lain, nanti kalian tinggal ganti namanya aja di sini ya. Nah, misalnya di sini saya pakai checkbox jadwal 15 ya. Nah, kita pilih yang dot change ya. Nah, karena kita mau ngatur yang sistem, jadi kita tinggal ubah namanya ya di sini jadi CB mengikuti sistem ya. Nah, kita sudah buat di sini ya. Nah, kita buat logika if ya. If jika ikut sistemnya sudah di checklist ya, udah checked kita pakai aja lah langsung lah ya. Udah checked ya. Kelewat. Nah, seperti ini. Sini kita ubah jadi CB mengikuti sistem. Nah,
Jika checkbox mengikuti sistem di checklist gitu, maka dia akan set timernya. Di sini pertama kita matiin dulu ya. Kita matiin dulu di sini untuk timer waktunya, timer enable-nya kita matiin supaya kinerjanya nggak berat, dan checkbox di sini ya. Nggak apa-apa deh, diaktifin dulu. Nah, di sini checkbox di sini kita checklist ya, check di sini. Nah, dia akan checklist seperti ini. Jadi dia awalnya itu akan terchecklist ya, jadi mengikuti sistem. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita langsung buat timer tanggalnya jadi true ya. Jadi true, mana tuh? Sebentar. Nah, di sini timer waktu ya. Timer waktu jadi true. Dot enable. Jadi true. Saya ketik aja langsung true. Nah, oke. Nah, jika checkbox mengikuti sistem check ya, maka dia akan menghidupkan timer waktu gitu ya. Nah, else ya, ketika tidak di checklist gitu ya, maka dia akan mematikan timer waktu ya. Timer waktu tiket. Nah, dia akan false ya, jadi false. Nah, kemudian kita buat di sini untuk DP tanggal itu jadi true atau bisa diklik gitu. DP tanggal dot enable jadi true atau bisa di klik ya, bisa diatur untuk tanggalnya secara manual. Nah, jadi true. Oke, seperti itu. Kemudian untuk tempikernya juga TP waktunya beda ya, beda. TP waktu sama DP tanggal itu beda, nggak bisa diubah namanya di sini, nggak ada. Nah, nggak ada kan. Dot enable. Nah, TP waktu dot enable seperti ini. Jadi true juga. Nah, oke, seperti itu. Nah, kita udah rekam berapa menit? 23. Oke, kita lanjut lagi ya, sedikit lagi. Nah, kemudian untuk timer waktunya di sini kita buat untuk DP tanggalnya itu date picker ya, tanggalnya jadi false, itu nggak bisa diatur ya, atau nggak bisa diklik gitu. Nah, untuk nah, untuk time picker waktunya juga false. Kita buat false. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita false, kita set ya untuk tanggalnya ketika dia mengikuti sistem ya di timer ini. Kita buat dp tanggal.text, dp tanggal.text bawah text, set ya, set dp tanggal.text jadi apa? Nah, kita kasih join untuk tampilannya ya. Nah, join sebanyak 3.
nanti kita akan buat hari ya, koma yang pakai koma, tanggal dan bulan dan lain-lainnya. Sini kita tinggal pilih ya, kita tinggal pilih kita tinggal pilih di sini di timernya timer waktu ya. Nah, kita pilih yang weekday name karena kita akan membuat nama dari harinya. Weekday name nah ini weekday name ya. Weekday name instan dari apa? Dari timer waktu now sekarang. Timer waktu now. Now. Kita cari nah ini dia. Dari waktu sekarang. Jadi dia akan menampilkan hari dari waktu sekarang. Nah, kemudian di sini kita kasih teks ya. Teks. Nah, kita kasih koma. Kita kasih koma. Nah, kita kasih spasi 1 deh. Nah, seperti itu. Kemudian untuk tanggalnya kita cari lagi di sini timer waktu. Kita cari yang sudah ada formatnya. Enak, kita tinggal pakai aja. Sudah ada formatnya yang ini dia. Format date time, instan dan portal. Nah, seperti itu. Nah, dari waktu sekarang timer waktu kita tinggal duplikat saja seperti ini. Nah, untuk tanggalnya kita hanya memakai ini aja ya. Kita hanya memakai tanggal saja, tidak dengan waktunya. Nah, kita hapus untuk waktunya. Nah, seperti ini. Nah, karena kita di Indonesia ya, di Indonesia itu kebalik ya. Tanggal duluan, baru bulan, baru tahun gitu ya. Nah, di sini kita tinggal atur saja ya. Pertama itu DD, nah day ya artinya. Nah, kemudian MM. Jadi gede ya MM nya. Ingetin nih, kalau kalian ingin mengubah seperti itu. Nah, oke, sudah jadi untuk format tanggal secara sistem. Nah, kemudian untuk waktunya tinggal kita time picker ya. TP waktu di sini, time picker waktu. Nah, kemudian sama set text ya. Set TP waktu text dan kita atur untuk waktunya. Nah, oke teman-teman, karena videonya sudah panjang ya, dan juga penjelasan untuk TP waktu ini panjang juga ya. Nah, mungkin kita akan lanjutkan di part selanjutnya ya. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai sini ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Nah, jangan lupa terus support channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.